Halo Sobat Mahira, sekarang banyak sekali teman-teman yang mulai budidaya ikan nila. Ada yang nila hitam dan juga nila merah, tidak kalah santer, tidak kalah populer di kalangan masyarakat saat ini. Nah, gimana sih cara memilih bibit ikan nila yang baik? Sama ya, sebetulnya pemilihan bibit nila merah dan hitam itu sama saja, karena ada teman yang bertanya tentang nila merah, jadi kita lebih fokus ke bilangnya nila merah. Jadi memilih bibit ikan nila merah itu sebenarnya sama kayak memilih bahan baku utama untuk sebuah masakan yang istimewa. Kalau salah pilih, meskipun kita udah ngasih pakan yang bagus dan ngerawat dengan sepenuh hati, hasil akhirnya tetap nggak akan maksimal. Saya ingat waktu pertama kali saya mulai coba-coba budidaya ikan nila merah. Sempat banyak yang mati di awal-awal. Pas saya tanya-tanya ke orang yang lebih pengalaman, ternyata masalahnya itu bukan di perawatan atau di pakan, tapi di pemilihan bibit yang kurang tepat. Nah, sejak saat itu kami jadi lebih hati-hati dan punya beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman coba kalau mau memulai budidaya ikan nila merah. Yang pertama, cari sumber bibit yang terpercaya. Ini langkah pertama yang paling penting. Tidak sembarangan beli bibit dari mana saja. Kalau kita dapat bibitnya dari tempat pembenihan yang asal-asalan, bisa jadi bibitnya udah bawa penyakit dari sananya tuh, atau kualitas genetiknya yang jelek. Nah, jadi biasanya tempat-tempat yang terpercaya punya sertifikat atau minimal punya rekam jejak soal kualitas bibit yang mereka hasilkan. Harga bibitnya itu mungkin sedikit lebih mahal, tapi jauh lebih aman dan menguntungkan di jangka yang panjang. Yang selanjutnya, periksa kondisi fisik bibit. Waktu milih bibit jangan cuma lihat harganya ya, kita juga perlu perhatikan kondisi fisiknya. Bibit yang bagus itu harus punya tubuh yang simetris dan nggak ada yang cacat. Perhatikan baik-baik ya teman. Saya pernah beli bibit yang ternyata ada beberapa ekornya tuh, dilihat ekornya tuh patah-patah atau siripnya yang rusak. Ternyata itu malah bikin mereka nggak bisa berenang dengan baik akhirnya. Atau misalkan waktu dikasih pakan atau digoyangin airnya tuh, mereka langsung gerak cepat. Nah, itu tanda bibitnya dalam kondisi sehat. Yang ketiga, warna ikan itu penting. Pernah gak sih teman-teman lihat nila merah yang warnanya agak kusam dan pucat? Nah, itu adalah indikasi kalau bibitnya lagi tidak sehat atau kurang gizi. Bibit nila merah yang bagus harusnya punya warna tubuh yang cerah dan merata. Warna yang cerah itu bukan cuma buat enak dipandang, tapi juga menunjukkan kalau ikannya dalam kondisi yang fit. Jadi kalau bibit ikan nila merah yang warnanya kurang menarik atau ada bercak-bercak aneh nih, mending skip aja deh. Lalu ukuran bibitnya pastikan seragam. Nah, waktu beli bibit nih, sebaiknya teman-teman pilih ukuran yang seragam. Dulu kami sempat ngeremehin hal ini, tapi ternyata penting banget. Bayangin, kalau teman-teman punya kolam dengan bibit yang ukurannya beda-beda, yang besar pasti bakalan lebih agresif pas ngambil makanan nih. Sementara yang kecil akan kalah saing dan akhirnya pertumbuhannya terhambat. Jadi semakin jauh ukurannya, ikan yang lebih kecil biasanya akan kalah dan jadi stres. Bahkan ada juga yang bisa sampai sakit. Makanya sekarang kami selalu cari bibit yang ukurannya seragam supaya pertumbuhannya merata dan gak ada yang tertinggal. Yang kelima, pastikan kesehatan bibit. Gimana nih caranya? Kadang kita suka tergoda ya buat beli bibit dengan harga yang lebih murah tanpa benar-benar memeriksa kesehatannya. Ini yang bisa jadi kesalahan fatal teman-teman. Bibit yang sakit dari awal mula udah pasti jadi masalah di kemudian hari. Kami pernah lihat bibit yang badannya itu ada bercak putih atau ada semacam jamur gitu di tubuhnya. Nah, itu udah jelas ya kalau yang berjamur itu tanda kalau ikannya terkena penyakit.
Bibit yang matanya keruh atau menonjol juga sebaiknya dihindari deh, karena bisa jadi itu adalah gejala penyakit mata pada ikan. Nah, saran kami, sebelum teman-teman beli bibit, tanya dulu ke penjualnya. Apakah bibit ini udah dikarantina atau diimunisasi? Ini penting untuk mencegah penyebaran penyakit di budidaya kita. Selanjutnya, ukuran yang ideal bibit. Ukuran ideal bibit tuh seperti apa ya? Kami juga dulu sempat salah pilih ukuran bibit. Ternyata ukuran bibit yang ideal untuk dibudidayakan itu adalah sekitar 8 sampai 12 cm. Kenapa? Karena kalau ukurannya terlalu kecil, mereka masih rentan stres dan biasanya gampang mati saat adaptasi di kolam baru. Kalau ukurannya terlalu besar, mereka mungkin udah butuh pakan lebih banyak dan perawatan yang lebih intensif. Jadi ukuran yang pas bikin mereka lebih cepat beradaptasi dan bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya, bibit dari indukan yang unggul. Ini juga gak kalah penting, meskipun agak susah nih buat tahu kalau kita cuma lihat bibitnya. Tapi kalau kita beli dari hatchery yang terpercaya, mereka biasanya udah bisa memastikan kalau bibit yang dijual berasal dari indukan yang unggul. Indukan yang unggul itu biasanya punya sifat-sifat kayak pertumbuhan yang cepat, lebih tahan terhadap penyakit, dan efisien dalam memanfaatkan pakan. Jadi selalu pastikan kita nanya nih asal-usul bibit dan indukannya. Yang 8 adalah cara transportasi yang tepat. Teman-teman pernah nggak ngalamin bibit nih yang tadinya sehat pas diambil dari tempat asalnya tuh, tapi pas tiba-tiba mati begitu saja sampai rumah. Pas sampai rumah mati gitu maksud saya. Nah, itu bisa jadi karena proses transportasinya yang kurang tepat. Waktu transportasi, pastikan kita pakai wadah yang cukup besar dan diisi dengan oksigen yang cukup. Hindari menumpuk terlalu banyak bibit dalam satu kantong, karena ini bisa membuat ikan jadi kekurangan oksigen, juga stres dalam perjalanan. Apalagi perjalanannya jauh ya, antara kota gitu. Ya, kalau ada yang lebih dekat, kenapa tidak? Tapi pastikan ya, itu baik. Pokoknya transportasi harus lebih diperhatikan. Yang penting oksigen dan wadah yang cukup besar, jangan sempit-sempit banget. Selanjutnya yang ke-9 ada aklimatisasi bibit ke kolam yang baru. Aklimatisasi bibit ke kolam yang baru. Nah, setelah teman-teman ngambil bibit dan sampailah ke kolam budidaya teman-teman, jangan langsung masukkan bibit nila itu ke air. Kita harus melakukan aklimatisasi dulu, yaitu menyesuaikan suhu air yang ada di dalam kantong dengan suhu air di dalam kolam. Kan itu ya, pas di jalan tuh biasanya jadi panas, suhunya jadi lebih tinggi sih, lebih panas biasanya. Nah, pas kita siap digenangin dulu di atas kolam. Ya, caranya gini nih. Biarkan aja lah kantongnya diambangin aja di kolam yang akan kita tebar sama bibit itu. Diapungin di kolam selama beberapa menit. Terus setelah itu mulai deh tambahkan sedikit air kolam ke dalam kantong secara bertahap. Nah, ini akan membantu bibit beradaptasi dengan suhu dan kondisi air yang baru, sehingga ikan-ikannya tidak stres dan lebih mudah beradaptasi. Jadi teman-teman, memilih bibit ikan nila merah itu ternyata lebih rumit daripada yang kita kira ya. Tapi seru juga karena hasilnya bisa memuaskan kalau kita benar-benar teliti. Jadi jangan buru-buru. Buat teman yang ingin budidaya, kita teliti dulu dan pastikan
teman-teman memilih bibit yang berkualitas. Itu dia teman-teman, cara memilih bibit ikan dan memperlakukan dengan baik sehingga kita bisa membudidaya dengan lebih optimal. Terima kasih sudah menyaksikan Mahira Farm. Semoga informasi ini bermanfaat. Selamat berbudidaya.